selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya aplikasi-aplikasi besar di luar sana bisa nanganin jutaan data tanpa bikin programmernya pusing tujuh keliling? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya. Kita akan bahas konsep fundamental yang namanya larik atau array dalam dunia pemrograman. Untuk bahasan kita kali ini, kita punya beberapa topik menarik. Mulai dari ngobrolin masalah data yang ukurannya raksasa, terus kita pakai analogi loker buat memahami larik, lanjut ke gimana sih implementasinya pakai vektor. Setelah itu, kita bakal naik level ke matriks jarak antar kota, cara pakainya di larik 2 dimensi, dan ditutup dengan sedikit keajaiban dari proses abstraksi pemikiran komputasional. Yuk langsung aja kita mulai. Bagian pertama, masalah data berukuran besar. Ini yang sering terjadi pas variabel biasa udah nggak mempan lagi buat nyimpen data. Sekarang, kalian mungkin nanya gini, kenapa sih kita repot-repot nulis program ribet kalau kalkulator aja bisa ngitung matematika dasar? Ya bener sih, tapi masalahnya dunia nyata itu berurusan dengan data yang supermasif. Coba deh bayangin, gimana caranya kalian nyimpan dan memproses data kependudukan dari seluruh warga Indonesia? Misalnya nih, kalian disuruh nyari nilai rata-rata atau nilai tertinggi dan terendah dari data sebanyak itu. Gimana coba cara masukin data sebesar itu ke dalam sebuah sistem? Kalau kita maksain pakai cara tradisional, apa iya kita harus ngetik 1 juta atau bahkan ratusan juta variabel yang beda-beda buat nyimpan setiap satu titik data? Ngebayanginnya aja udah capek duluan kan? Ini benar-benar tugas yang konyol dan bahkan ngabisin waktu seumur hidup cuma buat ngetik kodenya doang. Aplikasi spreadsheet biasa pun mungkin bakal langsung nge-lag kalau disuruh ngolah data sebesar ini. Jadi jelas banget kita butuh solusi yang jauh lebih cerdas. Masuk ke bagian kedua, loker sebagai analogi larik. Biar lebih gampang, kita pakai pendekatan visual ya. Nah, buat nyelamatin kita dari mimpi buruk bikin jutaan variabel tadi, bahasa pemrograman ngasih kita sebuah alat yang luar biasa brilian. Namanya larik atau biasa disebut array. Sederhananya, larik merupakan suatu alat cerdas yang dirancang khusus buat nyimpan sekumpulan data ke dalam satu nama variabel aja. Terus, biar datanya nggak ketukar, kita ngasih tanda pengenal yang disebut dengan indeks. Coba kalian perhatiin bedanya. Variabel tunggal itu ibarat kotak kecil yang cuma bisa diisi sama satu nilai aja. Kesepian banget kan? Beda ceritanya sama larik. Larik ini ibarat lemari besar yang bisa nampung banyak nilai sekaligus dan semuanya tersusun dengan sangat rapi. Kalian juga nggak perlu khawatir datanya bakal berantakan, karena setiap nilai bisa dipanggil balik dengan super akurat lewat nomor indeksnya masing-masing. Biar makin gangkang dibayangin di dunia nyata, kita bakal bahas bagaimana array bekerja di C menggunakan analogi loker. Anggap aja ini kayak deretan loker bernomor di stasiun atau sekolah ya. Nah, unit lokernya secara keseluruhan itu adalah lariknya. Nomor yang nempel di pintu loker itu adalah indeksnya. Terus barang bawaan yang kalian masukin ke dalamnya itu adalah datanya. Kalau dipikir-pikir pakai loker sebagai analogi data sekaligus ngejadiin loker sebagai ilustrasi larik 1D kayak gini, bikin konsep pemrograman yang rumit jadi kerasa masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, implementasi larik menggunakan vektor. Sekarang kita lihat gimana bentuk pengkodaannya. Kalau tadi kita udah paham konsep dasarnya, pertanyaannya sekarang gimana cara kita nerjemahin sistem loker ini ke dalam baris kode. Nah, di bahasa pemrograman modern kayak C++, kita punya senjata andalan berupa pustaka yang namanya vektor. Keistimewaan utama dari vektor ini adalah ukurannya yang dinamis. Artinya, dia bisa secara otomatis nambahin atau ngurangin jumlah lokernya, nyesuaiin sama seberapa banyak data yang pengen kalian simpan. Praktis banget. Pakai vektor di program kalian itu sebenarnya simple. Mirip banget sama cara kalian bikin variabel biasa. Bedanya cuma di tahapannya aja. Pertama, kalian tentu harus mendeklarasikan si vektor ini. Terus, tentuin ukuran atau jumlah loker yang kalian butuhin. Kalau udah, tinggal masukin deh nilai-nilainya. Terakhir, tiap kali kalian butuh ngambil data tersebut, selalu panggil pakai nomor loker spesifik alias si indeks tadi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Matriks jarak antar kota. Gimana jadinya kalau kita nambahin dimensi baru? Pas kalian udah mulai ngerasa nyaman sama deretan loker 1 dimensi tadi, coba pikirin ini. Gimana kalau ternyata data yang kita punya itu butuh baris dan kolom sekaligus? Bayangin sebuah peta dengan 4 kota, A, B, C, dan D yang saling terhubung. Penggunaan matriks 2D untuk jarak kota ini bakal dengan sempurna memetakan rute jalan antar kota tersebut, di mana nilai 0 berarti jarak kota ke dirinya sendiri, sementara angka-angka lainnya nunjukin jarak fisik beneran antara dua kota yang berbeda. Lanjut ke bagian kelima, menggunakan larik 2 dimensi. Ini cara kita nulis kode buat sistem kisi-kisi atau grid tadi.
Konsep matriks tadi emang secara matematis kelihatan rapi. Tapi gimana caranya komputer bisa ngerti dan ngeproses itu semua? Nah, disinilah implementasi larik 2 dimensi benar-benar bersinar. Pada dasarnya, kita ngambil ide analogi loker 1 dimensi sebelumnya, terus kita kembangin secara vertikal dan horizontal. Hasilnya, terbentuklah sebuah kisi-kisi atau matriks yang terdiri dari perpotongan baris dan kolom. Dan ini dia bagian yang paling bikin merinding potensinya. Lewat penggunaan larik hitung jarak kota yang tersimpan rapi dalam vektor 2 dimensi ini, program kalian bisa langsung nyari, nyocokin baris sama kolomnya, dan secara instan ngasih jawaban yang ditanya sama pengguna soal jarak pasti antar 2 kota di peta. Tanpa kalian sadari, kalian itu baru aja ngerancang tulang punggung algoritma buat aplikasi navigasi peta kayak yang sering kita pakai di HP. Terakhir, bagian ke-6. Proses abstraksi pemikiran komputasional. Ini keajaiban logika di balik layarnya. Yuk kita mundur selangkah buat ngeliat gambaran besarnya. Karena apa yang barusan banget kita lakuin sama peta kota tadi itu sebenarnya adalah intisari dari ilmu komputer. Proses ini kita sebut sebagai abstraksi. Jadi kita ngambil masalah kontekstual yang ada di dunia nyata, nyederhanain itu jadi bentuk grafik konseptual, terus kita ubah jadi susunan logikal berupa matriks 2 dimensi buat dimasukin ke algoritma kita. Dan plot twist terbesarnya, jauh di dalam perangkat keras komputer kalian, memori RAM ngebongkar matriks 2D itu, lalu nyimpannya kembali dalam bentuk fisik yang memanjang alias 1 dimensi. Gokil banget kan? Pada akhirnya, entah kalian lagi ngelola data pakai sistem blocker 1 dimensi yang simpel atau lagi ngebangun peta kota 2 dimensi yang super kompleks, konsep larik ini benar-benar ngasih kita kekuatan untuk bikin program yang efisien dalam nangani lautan data. Jadi, untuk nutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Gimana caranya kalian bakal manfaatin kehebatan larik 2 dimensi ini buat mecahin masalah besar di dunia nyata dalam proyek pemrograman kalian selanjutnya? Pada jenjang sebelumnya, dalam materi Informatika kelas 10, kita telah mempelajari mengenai beberapa bahasa pemrograman, salah satunya adalah bahasa C, yang telah dipelajari pada elemen algoritma dan pemrograman. Kemampuan bahasa pemrograman, terutama bahasa C, akan kita gunakan dalam topik ini. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kita dalam elemen algoritma dan pemrograman, kita akan mempelajari konsep larik serta karakter dan string. Kedua konsep ini sangat penting dalam membuat program dan akan kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diberikan pada bagian materi ini. Saat ini, mungkin kita memiliki pertanyaan seperti, mengapa contoh dan permasalahan yang sering diberikan selama ini adalah hal yang dapat diselesaikan oleh manusia secara manual atau dengan kalkulator? Jawabannya adalah karena permasalahan atau problem tersebut diberikan untuk mendukung proses kita menguasai kompetensi dalam algoritma dan pemrograman. Pada praktiknya, program digunakan untuk mengolah data yang berukuran besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama jika dikerjakan oleh manusia secara manual. Misalnya kita perlu menghitung statistika deskriptif seperti rata-rata, nilai minimal, nilai maksimal, standar deviasi dan sebagainya dari data seluruh penduduk Indonesia. Walaupun masalahnya sederhana, namun dikarenakan jumlah data yang diolah sangat banyak dan berukuran besar, mengakibatkan waktu pengerjaan pun menjadi sangat lama bagi manusia untuk menyelesaikannya. Bahkan ada kemungkinan data berukuran besar tersebut tidak dapat diolah menggunakan aplikasi pengolah data seperti spreadsheet yang tidak dirancang untuk mengolah data sebesar itu. Untuk solusinya, kita dapat menggunakan program khusus untuk mengolah data berukuran besar atau membuat program sendiri yang mampu menyimpan dan mengolah data berukuran besar. Kita pun sampai pada pertanyaan besar. Bagaimana caranya membuat program yang mampu menyimpan dan mengolah data berukuran besar? Sebelumnya kita telah mengenal konsep variabel yang mampu menyimpan satu buah nilai dengan tipe data tertentu atau variabel tunggal.
Permasalahan akan muncul ketika program harus mengolah data sebanyak 1 juta data. Apakah kita harus membuat 1 juta variabel? Bukankah hal tersebut sangat sulit dipraktikkan dalam kode program yang kita tulis? Untuk mengatasi hal tersebut, bahasa pemrograman memiliki suatu alat untuk menyimpan himpunan data ke dalam satu nama variabel yang diberikan indeks. Salah satunya disebut sebagai larik atau array. Contoh di dunia nyata yang mempresentasikan larik adalah seperti loker yang diberi nomor. Ketika kita menyimpan barang di loker tersebut, kita akan mengingat nomor loker tersebut. Kita juga dapat menyimpan barang di loker dengan nomor yang berbeda. Pada analogi tersebut, nomor pada loker adalah indeks yang kita gunakan untuk mengenali tempat kita menyimpan barang kita tadi. Menggunakan larik pada program mirip dengan membuat variabel tunggal. Perbedaannya adalah kita perlu memberikan informasi ukuran dari larik yang akan dibuat dan kita perlu mengaksesnya dengan menggunakan indeks. Ada banyak cara untuk mengimplementasikan konsep larik ke dalam kode program. Salah satunya menggunakan vektor. Vektor ini merupakan pustaka bahasa pemrograman C++ yang juga dapat digunakan pada bahasa C. Vektor dapat dibuat untuk menampung himpunan data yang ukurannya dinamis, bergantung pada jumlah atau ukuran data yang disimpan di dalamnya. Contoh kode program berikut mengilustrasikan cara mendeklarasikan, menginisialisasi, menyimpan nilai ke, dan mengakses nilai pada suatu vektor. Berbeda dengan saat kelas 10, program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++. Berikut contoh kode programnya. Program ini merupakan contoh penggunaan vektor dalam C++ untuk mengelola data dalam larik dinamis. Program ini menggunakan vektor dari pustaka STL, Standard Template Library C++, untuk menyimpan sejumlah bilangan bulat dalam larik 1 dimensi. Kemudian, program mencetak isi larik menggunakan fungsi cetak larik. Ringkasan programnya sebagai berikut. Yang pertama di baris 3, program ini menggunakan header file stdio.h dan vektor untuk mengimpor fungsi-fungsi yang diperlukan. Fungsi cetak larik digunakan untuk mencetak isi larik 1 dimensi yang diterima sebagai parameter. Di dalam fungsi main, sebuah vektor bernama bilangan dideklarasikan untuk menyimpan bilangan bulat. Selanjutnya, program menggunakan loop dari 0 hingga 9 menggunakan for dan memasukkan setiap bilangan ke dalam vektor bilangan menggunakan metode pushback. Akhirnya, fungsi cetak larik dipanggil untuk mencetak isi vektor bilangan dengan ukuran 10. Program ini merupakan contoh penggunaan vektor dalam C++ untuk mengelola data larik dinamis. Pada baris pertama, ini adalah komentar dalam kode yang tidak mempengaruhi eksekusi program. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan program. Dalam hal ini, komentar tersebut menjelaskan bahwa program ini adalah demonstrasi penggunaan larik 1 dimensi dengan vektor. Baris ke-3 dan 4. Baris ini mengimpor 2 header file, yaitu stdio.h untuk fungsi-fungsi standar I/O dan vektor untuk mengimpor pustaka STL atau Standard Template Library C++ yang akan digunakan untuk vektor. Pada baris kelima, ini adalah deklarasi penggunaan namespace dengan menggunakan using namespace std.
kita memungkinkan penggunaan nama-nama yang terkait dengan pustaka STL C++, misalnya vektor dan cout, tanpa harus menambahkan std.2 di depannya setiap kali kita menggunakannya. Baris ke-7 yang merupakan deklarasi fungsi cetak larik. Fungsi ini mengambil dua parameter, yaitu ukuran integer dan larik vektor integer. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai tipe void dan akan digunakan untuk mencetak isi larik nanti. Baris ke-8 merupakan deklarasi variabel lokal i dengan tipe data integer yang akan digunakan dalam loop nanti. Baris yang ke-9 ini adalah awal dari loop for. Loop ini akan menjalankan kode di dalamnya sebanyak ukuran kali, di mana ukuran adalah parameter yang diterima oleh fungsi cetak larik. Selanjutnya baris ke-10. Di dalam loop, program mencetak setiap elemen larik ke layar menggunakan fungsi printf. %d adalah format untuk mencetak integer dan larik i, mengambil elemen larik pada indeks ke i. \n digunakan untuk membuat baris baru setiap kali mencetak. Baris ke-11 ini adalah akhir dari fungsi cetak larik. Baris ke-13 ini adalah deklarasi fungsi utama, yaitu main. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main sebagai titik awal eksekusi. Berikutnya di baris yang ke-14, di dalam fungsi main, sebuah vektor bernama bilangan dideklarasikan. Vektor ini akan digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Pada baris ke-15 merupakan deklarasi variabel lokal i yang akan digunakan dalam loop berikutnya. Kemudian pada baris ke-16 adalah loop for. Loop ini akan berjalan dari 0 hingga 9, sehingga akan menjalankan kode di dalamnya sebanyak 10 kali. Baris ke-17, di dalam loop setiap nilai i ditambahkan ke vektor bilangan menggunakan metode pushback. Ini akan mengisi vektor dengan bilangan dari 0 hingga 9. Baris yang ke-18, akhirnya fungsi cetak larik dipanggil dengan dua argumen, 10 ukuran dan vektor bilangan. Ini akan mencetak isi vektor bilangan ke layar. Baris ke-19 merupakan akhir dari fungsi main dan akhir dari program C++. Hasil outputnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan begitu, program ini menggabungkan konsep penggunaan vektor, fungsi, dan loop dalam bahasa C++ untuk mengelola dan mencetak isi larik satu dimensi. Kita juga dapat membuat larik yang berukuran dua dimensi, yang memiliki ukuran berupa baris dan kolom, seperti pada matriks di matematika. Pada kasus seperti apa larik dua dimensi digunakan? Misalnya kita ingin menghitung jarak antara dua kota yang dihubungkan dengan jalan dua arah. Kita dapat menggunakan matriks dua dimensi untuk merepresentasikan jarak antara dua kota. Kira-kira seperti ini. Pada bagian A merupakan representasi konseptual. Ada 4 kota, kota A, kota B, kota C, kota D. Kota A itu 0, kota B 1, kota D 3, kota C 2. Masing-masing ada jaraknya dari 0 ke 1 10 kilo, dari 0 ke 3 20 kilo. Kemudian direpresentasi secara logikal menjadi tabel, ada kota asal, kota tujuan. Selanjutnya menjadi representasi fisikal,
merupakan alamat pada memori komputer. Di sini dialamatkan ada 100, 104, 108 yang isinya 15, 112 isinya 20 dan seterusnya. Gambar tersebut memperlihatkan proses berpikir komputasional yaitu abstraksi, suatu hubungan antara kota di dunia nyata, kontekstual, dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana dalam bentuk grafik yang menampilkan informasi yang relevan atau konseptual, yaitu hubungan antara kota dan jaraknya. Setelah itu, bentuk tadi diubah ke dalam bentuk yang dapat digunakan dalam menyusun algoritma komputer atau logikal dalam bentuk matriks 2 dimensi. Di balik program yang berjalan di komputer kita, program akan menyimpan matriks tersebut di dalam memori komputer atau fisikal yang memiliki bentuk seperti matriks 1 dimensi. Implementasi Larik bisa berbeda-beda di bahasa C atau bahasa lain. Yang penting adalah implementasi dari kode program tersebut memenuhi perilaku Larik, yaitu adanya himpunan data yang disimpan dan dapat diakses dengan menggunakan suatu indeks. Misalnya, kita kemudian dapat membuat kode program yang akan menerima isi matriks jarak di atas dan menyimpannya dalam sebuah vektor 2 dimensi. Setelah itu, program akan dapat menjawab jarak antara dua kota yang ditanyakan oleh pengguna. Perhatikanlah potongan kode program berikut. Setelah itu, perkuat pemahaman dengan latihan soal. Berikut kode programnya. Penggunaan demonstrasi penggunaan Larik 2 dimensi. Penjelasan dari baris ke baris program C++ yaitu sebagai berikut. Baris 3 yang merupakan preprosesor direktif yang mengimpor header file stdio.h yang digunakan untuk fungsi input dan output standar seperti printf dan scanf. Kemudian baris keempat yaitu preprosesor direktif ini mengimpor header file vektor yang diperlukan untuk menggunakan vektor dari C++ Standard Template Library atau STL. Kemudian baris kelima yaitu preprosesor direktif yang mendefinisikan konstanta jumlah kota dengan nilai 4. Konstanta ini akan digunakan untuk menentukan jumlah kota dalam matriks jarak. Selanjutnya pada baris ke-6 merupakan deklarasi menggunakan namespace std. Ini memungkinkan kita menggunakan simbol-simbol yang didefinisikan dalam namespace std seperti vektor tanpa harus menambahkan std.2 sebelumnya. Kemudian pada baris ke-8 merupakan deklarasi fungsi utama main. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main yang menjadi titik awal eksekusi program. Berikutnya di baris ke-9 merupakan deklarasi vektor 2 dimensi yang disebut jarak. Vektor ini akan digunakan untuk menyimpan matriks jarak antar kota. Selanjutnya pada baris ke-10 merupakan deklarasi variabel I dan J yang akan digunakan sebagai variabel iterasi dalam loop. Pada baris ke-11 merupakan deklarasi variabel asal dan tujuan yang akan digunakan untuk menyimpan kota asal dan tujuan yang akan dihitung jaraknya. Kemudian pada baris ke-13 ini adalah loop pertama yang akan mengiterasi sebanyak jumlah kota kali, yaitu 4. Dalam kasus ini yaitu 4. Kemudian pada baris ke-14 merupakan deklarasi vektor VTR yang akan digunakan untuk menyimpan baris matriks jarak. Pada baris ke-15 merupakan loop kedua yang akan mengiterasi sebanyak jumlah kota kali, yaitu 4. Kemudian pada baris 16
merupakan deklarasi variabel X yang akan digunakan untuk menyimpan nilai jarak antar kota. Pada baris ke-17 ada scanf, ini untuk membaca input integer dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel X. Selanjutnya di baris ke-18, ini untuk menambahkan nilai X ke vektor VTR sehingga membangun baris matriks jarak. Baris ke-19 merupakan tutup loop kedua. Kemudian di baris ke-20 adalah menambahkan vektor VTR atau baris matriks jarak ke dalam vektor jarak sehingga membangun matriks jarak. Berikutnya di baris 21 yaitu mengosongkan vektor VTR untuk persiapan penggunaan dalam iterasi selanjutnya atau baris matriks jarak berikutnya. Pada baris ke-22 merupakan tutup loop pertama. Kemudian pada baris 24 ini untuk membaca dua input integer yang mewakili kota asal dan kota tujuan dari pengguna. Kemudian pada baris 25 yaitu mencetak pesan ke layar yang menunjukkan asal dan tujuan yang sedang dihitung jaraknya. Pada baris ke-26 ini untuk mencetak hasil jarak antara kota asal dan kota tujuan yang diambil dari matriks jarak. Dan selanjutnya pada baris ke-28 untuk mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Dan baris ke-29 merupakan akhir dari program C++. Selanjutnya hasil akhir dari program tersebut yaitu output akan bergantung pada nilai yang kita masukkan sebagai input. Output akan mencetak jarak antara kota asal dan kota tujuan sesuai dengan matriks jarak yang kita berikan. Contoh, jika matriks yang kita masukkan adalah 0, 10, 15, 20, kemudian 10, 0, 35, 25, 15, 35, 0, 30, 20, 25, 30, 0. Selanjutnya kita masukkan asal dan tujuan, misalkan 1 dan 2. Maka output program akan terlihat seperti ini. 1, 2, kemudian jarak kota 1, kota 2 sama dengan 35 km. Ya, demikian tadi materi larik atau array pada subpokok bahasan algoritma dan pemrograman, strategi algoritmik dan pemrograman.